Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febinda Cahyani. NIM saya 0614128202505. Saya dari kelas Indralaya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian konsep landasan pendidikan dan arti penting atau manfaat, fungsi dan jenis-jenis belajar dan pembelajaran PAUD. Dimulai dari materi yang pertama, yaitu hakikat konsep belajar. Ini ada 3 ahli, yaitu dari Henry E. Garrett dalam Gasong 2018 menyatakan bahwa belajar itu sebuah proses yang berlangsung untuk waktu yang lama melalui serangkaian latihan dan membuat perbedaan pada diri sendiri. Lalu ada yang kedua, Moore-Meyer menjelaskan konsep belajar sebagai perubahan yang relatif permanen dalam pengetahuan dan perilaku seseorang yang disebabkan oleh pengalaman. Lalu ada menurut Gaines, belajar merupakan aktivitas yang kompleks secara inheren, pelajari hasil dalam bentuk keterampilan. Setelah itu, kita akan belajar, kita akan memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Munculnya keterampilan tersebut terjadi melalui rangsangan lingkungan dan proses kognitif siswa. Jadi, dari ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah sebuah proses atau aktivitas yang kompleks dan berlangsung dalam waktu yang lama agar terjadi perubahan dalam pengetahuan maupun perilaku seseorang. Lalu yang selanjutnya adalah hakikat pembelajaran. Sagala mendefinisikan pembelajaran itu sebagai mengajarkan peserta didik menggunakan prinsip-prinsip pedagogis dan teori pembelajaran merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa belajar adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Lalu ada konsep pembelajaran menurut Carey, bahwa proses tersebut secara sadar mengarahkan lingkungan seseorang sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik atau mengajarkan siswa untuk dapat memperoleh pengetahuan melalui sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Lalu materi yang selanjutnya adalah manfaat belajar dan pembelajaran. Ada beberapa manfaat belajar dan pembelajaran. Jadi belajar dan pembelajaran ini tentu banyak sekali manfaatnya. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, bersiap untuk mengasuh anak. Nah, anak yang memang dibiasakan belajar sejak dini akan lebih siap dan akan lebih cepat dalam menyerap informasi yang baru. Hal ini memungkinkan anak-anak untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik di tingkat pendidikan yang berikutnya atau yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, untuk mendukung perkembangan emosional dan intelektual anak. Anak-anak yang dididik sejak dini itu cenderung lebih sabar, mandiri, dan mudah bergaul dengan orang lain. Nah, di PAUD, anak-anak juga diajarkan untuk berhitung, membaca, dan menulis, serta dilatih untuk mengekspresikan kreativitasnya dengan menggambar dan bernyanyi. Pengalaman yang didapat oleh anak di PAUD ini dapat meningkatkan kecerdasannya. Lalu yang selanjutnya adalah aktif membentuk kepribadian anak. Anak-anak yang menghadiri pendidikan anak usia dini itu cenderung memiliki resiko lebih rendah untuk terlibat dalam masalah hukum dan penyalahgunaan zat-zat berbahaya saat mereka tumbuh dewasa. Nah, kita next ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang fungsi belajar dan pembelajaran. Sebenarnya fungsi utama belajar dan pembelajaran itu sebagai penurunan nilai dan norma dari orang tua kepada anak, juga sebagai penyalur atau transfer ilmu dan informasi dari tenaga pendidik kepada para peserta didik. Belajar mengajar melibatkan berbagai komponen yang terkait seperti tenaga pendidik, peserta didik, dan juga komponen lainnya, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik. Lalu ada jenis-jenis belajar dan pembelajaran. Jadi belajar dan pembelajaran juga ini ada jenis-jenisnya apa saja.
Yang pertama yaitu belajar abstrak atau abstract learning. Abstract learning ini merupakan belajar dengan cara menggunakan suatu cara berpikir abstrak. Tujuannya yaitu untuk memperoleh suatu pemahaman serta pemecahan yang tidak nyata. Lalu yang kedua adalah skill learning atau belajar keterampilan. Proses belajar ini bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan tertentu dengan menggunakan suatu gerakan-gerakan motorik. Dalam belajar jenis ini, proses pelatihan yang intensif dan teratur sangat diperlukan. Lalu ada social learning atau belajar sosial. Belajar sosial ini bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan dan pemahaman terhadap suatu masalah-masalah sosial, seperti penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial dan sebagainya. Contohnya, dalam belajar jenis ini, anak belajar memahami suatu masalah keluarga, masalah penyelesaian konflik antar etnis atau antar kelompok, dan suatu masalah-masalah lain yang sifatnya sosial. Lalu yang keempat adalah problem solving atau belajar pemecahan masalah. Nah, jenis belajar ini diperlukan untuk memperoleh sebuah keterampilan atau kemampuan untuk memecahkan berbagai masalah secara logis dan rasional. Tujuannya itu jelas untuk memperoleh suatu kemampuan atau kecakapan kognitif anak guna memecahkan masalah itu secara tuntas. Lalu yang kelima ada belajar rasional atau rational learning. Belajar jenis ini menggunakan suatu kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Tujuannya untuk memperoleh beragam kecakapan yang menggunakan prinsip-prinsip dengan konsep-konsep. Jenis belajar ini berkaitan erat dengan belajar dalam pemecahan masalah. Lalu ada habitual learning atau kebiasaan. Suatu proses pembentukan kebiasaan baru untuk perbaikan kebiasaan yang telah ada. Tujuannya adalah agar anak mendapatkan sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan lebih positif. Dalam arti selarasnya dengan sebuah kebutuhan ruang dan waktu atau yang sifatnya konstekstual. Lalu yang ketujuh, appreciation learning atau belajar apresiasi. Belajar apresiasi pada dasarnya adalah belajar untuk mempertimbangkan nilai atau arti penting suatu objek. Tujuannya agar individu mendapatkan dan mengembangkan kecakapan effective skill. Dalam hal ini, kemampuan dalam menghargai secara tepat arti penting objek tertentu, misalnya yaitu apresiasi sastra, apresiasi musik, dan apresiasi seni lukis. Lalu yang terakhir ada belajar pengetahuan atau study. Belajar pengetahuan dimaksudkan sebagai belajar untuk mendapatkan sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga bisa diartikan sebagai suatu program belajar terencana untuk menguasai suatu materi pelajaran dengan melibatkan suatu kegiatan investigasi atau penelitian dan eksperimen. Tujuan dari jenis belajar ini adalah agar individu mendapatkan atau menambah suatu informasi dan pemahaman terhadap suatu pengetahuan tertentu. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.